Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandri, NPM 23351081. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas, yakni tugas video dari mata kuliah praktikum NLP. Nah, langsung saja kita masuk kepada tugasnya. Yang dimana tugasnya di sini fine-tuning Win 3 1.7b. Yang dimana di sini ada 3 dataset, 3 adapter, dan gradio. Nah, di sini tujuannya bukan untuk membantu satu model untuk semua kebutuhan, tetapi melatih 3 adaptor LoRa yang berbeda dari ketiga datasetnya yang berbeda. Yang dimana di sini dapat kita lihat alurnya seperti ini. Dataset customer service dilatih menjadi adapter khusus jawaban layanan pelanggan. Yang kedua, dataset sentimen dilatih menjadi adapter khusus klarifikasi sentimen. Dan yang ketiga yaitu dataset aklasi informasi latih menjadi adaptor khusus keluaran JSON. Selanjutnya itu panduan running atau wajib dan opsional. Di sini ada 2 jalur pengguna netbook. Di sini jalur yang pertama yaitu uh, punya adapter atau mau training dari CSP. Yang kedua jalur B sudah punya 3 adapter zip mau langsung ke radio. Nah, di sini dapat kita lihat bagian-bagian yang wajib dijalankan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, itu wajib instansi dependensi. Nah, di sini dapat kita lihat codingannya. Sel ini memasang library yang dibutuhkan untuk training dan demo transformers. Dipasang versi baru karena Win3 membutuhkan dukungan arsitektur yang belum ada versi lama. Jika collab meminta restart runtime seperti instalasi, lakukan restart lalu jalankan ulang netbook dari awal. Itu normal, terutama setelah memasang library yang berkaitan dengan PyTorch, Quintization, dan Radio. Nah, di sini dapat kita lihat codingannya. Dan selanjutnya itu yang kedua, wajib import library dan setup runtime. Nah, di sini sel ini menyiapkan library yang akan dipakai sepanjang netbook. Folder output dibuat untuk menyimpan adapter hasil training. Perhatikan informasi yang muncul setelah sel dijalankan. Jika sudah berhasil pulse, training masih bisa dipakai berjalan di CPU, tetapi waktunya akan sangat lama. Untuk praktikum ini sebaiknya gunakan runtime CPU di collab. Nah, di sini dapat kita lihat project dir-nya, kontak, sudahnya true, dan GPU-nya Tesla T4. Selanjutnya yang ketiga yaitu wajib untuk jalur A, upload 3 CSV dataset. Nah, di sini dapat kita lihat kita harus mendownload dataset CS1, CS2, CS3 yang ada di Google Classroom yang sudah dikirim sama abangnya. Nah, di sini sudah saya download. Nah, selain itu, Colab kadang menambahkan akhiran seperti 1 atau 2 pada nama file upload. Di netbook ini tetap mengenali file tersebut selama nama dasarnya sama. Untuk format utama datasetnya adalah sistem, user, dan asisten. Jika dataset tidak punya kolam sistem, netbook akan memakai sistem from default. Kolom seperti prompt, instruction, respon, atau answer. Jika masih bisa dibaca, karena akan dinormalisasikan ke prompt chat. Nah, di sini dapat kita lihat codingannya. Konfigurasi file yang harus di-upload. Nah, di sini file yang sudah kita download tadi, kita upload CS1, CS2, CS3. Normalisasikan name filenya.
Di situ kita upload file CSV di Google Colab. Terusnya simpan nama file hasil normalisasi. Dan begitu juga untuk selanjutnya normalisasi format dataset training. Nah, di sini dapat kita lihat karena sudah kita upload data yang sudah kita download di Google Classroom tadi, CS1, CS2, dan CS3. Untuk menampilkan ringkasan dataset. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu wajib untuk jalur A, lihat contoh data tiap CS. Nah, di sini sel ini menampilkan beberapa baris pertama dari setiap dataset setelah dinormalisasikan. Bagian ini sebaiknya jangan dilewati. Nah, di sini dapat kita cek ada 3 hal sederhana. Yang pertama itu kolom sistem berisi peran atau gaya jawaban model. Yang kedua yaitu kolom user berisi pertanyaan atau instruksi. Yang ketiga itu kolom asisten berisi jawaban target yang ingin dipelajari model. Kalau isi salah satu kolom terlihat tertukar, perbaiki CSV-nya terlebih dahulu sebelum kita training. Nah, di sini dapat kita lihat hasil runningannya CS1, CS2, dan CS3. Baiklah, selanjutnya itu yang kelima. Nah, untuk jalur A, konfigurasi 3 fine tuning. Sini sel ini mengatur nama output, panjang token, contoh prompt, dan parameter training dasar. Di sini ada 3 adapter akan disimpan di folder yang berbeda. Di sini dapat kita lihat output yang pertama, output yang kedua, dan output yang ketiga. Selanjutnya itu training tidak dijalankan sekaligus. Setelah konfigurasi ini, ada sel terpisah untuk CS1, CS2, dan CS3. Dan hanya dijalankan CS yang sedang dikerjakan. Nah, di sini dapat kita lihat hasil outputnya. Selanjutnya yang keenam yaitu wajib untuk jalur A, helper training. Nah, di sini berfungsi dasar untuk menyiapkan dataset dan model. Dataset CSV diubah menjadi format percakapan karena dilatih sebagai model chat instruction. Setiap baris akan menjadi urutan pesan. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua user, lalu yang ketiga yaitu asisten. Nah, model ini dibuat dengan opsi 4 bit. Jika GPU-nya tersedia, pendekatan ini bisa disebut CLORA atau bobot utama model tetap besar. Tetapi yang dilatih hanya adapter kecil sehingga kebutuhan memori lebih ringan. Nah, di sini dapat kita lihat codingannya. Baiklah, langsung saja kita masuk yang ketujuh yaitu wajib untuk jalur A, helper jalankan patterning per chess. Nah, di sini menyiapkan fungsi training untuk satu chess. Fungsi yang sama dipakai oleh CS1, CS2, dan CS3. Saat training berjalan, progress bar akan menampilkan step yang sudah selesai, estimasi siksa waktunya, perkiraan jam selesai, dan loss terakhir. Setelah kita training selesai, adapternya akan disimpan, dibuat menjadi zip, lalu zip terus langsung diunduh oleh Colab. Selanjutnya itu training C1 Customer Service. Nah, di sini kita jalankan sel ini untuk melatih adapter Customer Service. Dataset ini mengajari model menjawab pertanyaan layanan pelanggan seperti retur, status pengiriman, perubahan alamat, dan komplain produk. Nah, setelah selesai, adapter akan tersimpan di output Win3 C1. Lalu otomatis dibuat zip dan diunduh. Nah, di sini dapat kita lihat C1-nya. Nah, selanjutnya itu training CS2 klarifikasi sentimen. Di sini kita akan menjalankan sel ini untuk melatih adapter klarifikasi sentimen. Dataset ini mengajari model membaca ulasan dan mengembalikan label seperti positif, netral, atau negatif.
Sel ini berdiri sendiri. Jika C1 sudah selesai, tidak perlu training untuk C1 untuk menjalankan C2-nya. Nah, di sini dapat kita lihat hasil running C2-nya. Selanjutnya itu training C3, ekstraksi informasi. Di sini jalankan sel ini untuk melatih adapter ekstraksi informasi. Dataset ini mengajari model mengubah teks bebas menjadi JSON seperti file yang lebih rapi. Sama seperti case lainnya setelah di training. Selesai zip adapter akan otomatis dibuat di butuh. Nah, di sini dapat kita lihat hasil runningannya pada case yang ketiga. Nah, selanjutnya itu load base, model, dan adapter untuk perbandingan. Sel ini dipakai jika adapter sudah tersedia di folder outputs. Pada runtime yang sama, base model dibuat sekali, lalu adapter yang ditemukan akan dipasang. Nah, bagian ini akan cocok dipakai setelah selesai training minimal satu case. Jika runtime sudah restart dan folder output hilang, gunakan bagian akhir netbook untuk upload zip adapter. Nah, di sini dapat kita lihat hasil runningannya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu opsional fungsi generate jawaban. Nah, di sini pada prompt akan dibungkus dengan ctemplate queen agar format sesuai dengan jam model menerima percakapan. Pada praktikum ini, mode thinking dimatikan saat inferensi. Tujuannya agar dijawaban lebih langsung dan mudah dibandingkan antara model mentah dan model yang sudah memakai adapter. Selanjutnya itu yang ke-10, gradio dari adapter di runtime. Bagian ini menjalankan gradio jika adapter masih ada di folder output. Pilih adapter di drop-down, tulis prompt, lalu bandingkan dua jawaban. Nah, pada kolom kiri, model arrownya tanpa adapter. Dan pada kolom kanannya, model dengan adapter fine-tuning yang dipilih. Gunakan bagian ini untuk melihat apakah fine-tuning membuat jawaban lebih sesuai dengan format dataset. Nah, di sini kita impor gradionya, terus update default prompt berdasarkan case, membandingkan model raw dan fine-tuning. Habis itu kita konfigurasikan defaultnya, membangun interface gradio. Yang terakhir itu menjalankan aplikasi gradionya. Yang ke-11 yaitu load adapter setelah runtime start. Sel ini hanya dipakai jika runtime masih memiliki folder output. Tetapi variabel Python di memori sudah hilang karena kernel restart. Habis itu kita ubah load adapters from this menjadi true. Jalankan sel, lalu habis itu lanjutkan ke gradio. Jika folder output juga hilang, pakai bagian final yang menerima upload zip adapter. Nah, di sini catatan true blast shooting. Nah, di sini dapat yang pertama itu jika collab menyimpan file sebagai nama file 2C SV netbook tetapi mengenalinya. Yang kedua, jika muncul error arsitektur Queen 3, jalankan ulang sel instalasi dan pastikan transformers minimal versi 4.51.0. Yang ketiga itu jika GPU-nya kehabisan memori, lalu kita turunkan max lex-nya, gunakan batch size 1 atau naikkan gram CCM. Lalu yang keempat untuk tes cepat, isi max train round per chest 300 sebelum menjalankan training. Selanjutnya itu training tiap chest terpisah, jalankan chest yang diperlukan saja. Setelah training selesai, simpan zip adapter yang otomatis diunduh.
Zip itu bisa dipakai lagi di bagian final Gradio tanpa training ulang. Selanjutnya itu yang ke-13, upload tree adapter zip. Pada bagian ini dipakai untuk demo tanpa training ulang. Upload 3 file zip adapter yang sebelumnya sudah diunduh dari hasil training. Nah, di sini contoh nama filenya yaitu Queenchess 1, Queenchess 2, Queenchess 3. Ini mana namanya itu instruction, sentiment, attraction. Nah, di sini setiap zip harus berisi adapter, config, JSON, dan file bobot seperti adapter model, save button sort, atau adapter model bin. Nama zip boleh berbeda, tetapi sebaiknya tetap mengandung CS1, CS2, atau CS3 supaya netbook bisa memetakan otomatisnya. Selanjutnya itu jalankan Gradio dari 3 adapter upload. Sel terakhir ini membuka Gradio setelah 3 adapter zip berhasil kita muat. Pilih adapter pada drop-down, isi prompt, lalu klik tombol bandingkan. Model draw dan model dengan adapter akan dijalankan dari base model yang sama sehingga perbedaannya berasal dari adapter fattening. Nah, di sini dapat kita lihat pada codingannya. Codingan yang terakhir import Gradio. Habis itu kita mengambil default prompt berdasarkan chest-nya. Upload default prompt saat chest berubah. Kita upload, habis itu kita buat membandingkan model round dan fine tuning. Habis itu kita konfigurasikan default interface-nya. Selanjutnya kita membangun interface Gradio. Oke, baiklah. Sekian dari tugas video saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.